Selamat datang di AR Otomotif. Dan video kali ini di sebelah gua udah ada VinFast VF5. Anyway, gua sekarang lagi ada di VinFast yang ada di area Depok. Kalau kalian mau pengen cek-cek promo apa aja yang di sini atau unit apa aja yang ada di sini, kalian cek ke nomor yang ada di bawah gua ini. Kalau di bawah gua ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Nah, ini merupakan VinFast VF5, merupakan produk termurah yang dijual oleh VinFast. Nah, mobil ini dibanderol harga sekitar 200 jutaan. Kalau mau tahu pasnya langsung kontak nomor yang ada di bawah. Jadi menurut kami untuk sebuah mobil listrik, ini mobil listrik yang cukup terjangkau. Secara desain ya, untuk mobil sekelas 200 jutaan menurut gua tampilannya cukup menarik dengan garis-garis chrome yang tajam di depannya sini. Kemudian di depan sini ada logo V, menambahkan ini sebuah mobil dari VinFast. Anyway, VinFast ini merupakan sebuah merek yang berasal dari negara Vietnam. Jadi ya negara Vietnam udah bisa nyiptain mobil listrik, kenapa kita belum ya? Komen di kolom komentar. Oke, balik lagi ke mobilnya. Dari sisi kelampuan, mobilnya masih menggunakan teknologi halogen, tapi dia sudah disematkan dengan proyektor. Kemudian kalau kita menilik ke paling bawah, itu dia punya diffuser yang bentuknya tuh kayak sebuah winglet, jadi tampilannya cukup sporty. Dan untuk sensor parkir memang di depan sini belum dilengkapi. Ngomongin mesinnya, mesin mobil ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 100 kW atau sekitar 134 horsepower, dan torsinya tuh 135 Nm. Dan mobil ini dibatasi kecepatannya maksimal itu 130 km/jam. Untuk kapasitas baterai yang dipergunakan di mobil ini sekitar 29 kWh, dan baterai tersebut bisa mengantarkan mobil ini sejauh 260 km. Cukup jauh untuk baterai yang memang tidak terlalu besar. Nah, untuk baterainya sendiri itu dijual oleh VinFast ada dalam dua mekanisme. Yang pertama subscription, artinya kalian sewa baterainya. Jadi kalau misalnya baterainya di bawah 70%, kalian akan diganti baterai yang baru. Dan ada juga yang kita beli secara langsung baterainya, jadi kita tidak bayar bulanan untuk sewa baterainya. Untuk selisih harganya cukup signifikan kalau menurut kami. Dan kalian kalau mau detailnya, again kalian kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Untuk dimensinya, mobil ini punya dimensi yang sangat kompak. Karena dia panjangnya itu tidak sampai 4 meter, lebarnya tuh dia 1,7 meteran, dan tingginya tuh dia hanya 1,5 meteran aja. Beralih ke samping, tampilannya tuh hitam pekat karena memang mobilnya ini warna hitam. Kemudian masih disematkan over fender tipis dari depan sampai dengan ke belakang. Sebenarnya ini kan warnanya hitam doff, itu mengelilingi mobil ini ya, jadi tampilannya lebih sporty. Kemudian handle pintu yang proporsional, spion, dan ada lampu sen di spionnya sini. Nah, untuk di pilar A nya sini dia itu warnanya hitam doff ya, jadi dia berbeda dengan warna bodinya. Kemudian di kacanya ini memang tidak ada hiasan krum-kruman, semuanya warna hitam. Untuk velgnya dia masih menggunakan velg kaleng dan ditutup doff. Itu ukurannya tuh velgnya sekitar 16 inch, dan velg tersebut dibalut ban ukuran 195/60 ring 16. Surprisingly, mobil ini di keempat rodanya itu sudah disemati rem disc. Beralih ke sisi belakangnya, mobil ini terkesan langsung mobil VinFast-nya, karena dia punya ciri khas. Semua mobil VinFast yang ada di Indonesia itu ada garis di pintu bagasi belakang ini membentuk seperti ini, dan ini tuh terkoneksi dengan panel yang ada di samping kanan kirinya, dan di tengahnya ada logo VinFast-nya. Di belakang sini tidak banyak hiasan krum-kruman, apalagi emblem-emblem itu tidak banyak, paling hanya VF5 doang sebelah sini. Kemudian mobil ini di belakang ini udah disemati sensor parkir 4 titik, 2 kanan 2 kiri. Dan again di VinFast VF5 ini diffusernya tuh tampilannya cukup menarik dan lebih sporty ya. Nah, kemudian ini ada gradien-gradien geradakan gitu ya. Ini di bawahnya ini ada fog lamp, anyway kanan kiri, enggak kanan kiri ya. Jadi sebelah sini kayaknya lampu mundur, sebelah sana kosong. Nah, kemudian reflektor juga ada di kanan kirinya. Kemudian mobil ini memang sudah disemati dengan tuas bagasi yang sudah elektrik, namun memang dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Nah, di belakang sini dia belum disemati wiper, jadi polos aja. Tapi mobil ini di kaca belakangnya sudah ada defoggernya. Nah, dia sudah disematkan spoiler yang terintegrasi sama high stop lamp, dan antenanya juga sudah
shark fin. Gimana bagasinya? Kita coba buka. Nah, bagasinya memang tidak disemati dengan power tailgate, tapi memang bagasi ini dipopang oleh hidrolik yang cukup kuat. Nah, ini bagasinya itu dia lantai bagasinya agak ke bawah ya dari bibir bagasinya, jadi agak membuat sulit kalau kita mau naruh barang atau ngambil barang yang agak besar dan berat. Tapi anyway, ini bagasinya cukup luas karena dia bagasinya kurang lebih sekitar 260-an liter. Kalau kalian merasa bagasinya ini kurang luas, kalian bisa lipat bangku tengah 60-40, jadi bagasinya nambah lebih besar lagi. Dan kalau nggak salah itu bagasinya sekitar 900-an liter. Bawah lantai bagasinya ini dia ada tempat penyimpanan toolkit atau kalian kalau mau naruh sepatu di bawah sini juga bisa, jadi lantai bagasi kalian bisa terlihat lebih luas. Anyway, gue duduk di bangku belakang dari VinFast VF5 dan gantung banget, kaki gue ini gantung banget, lantainya tuh ketinggian banget kalau menurut kami ya. Dan so far duduknya ya oke lah, nggak terlalu lega, dan posisi duduknya pun lumayan. Yang sayang tuh ini terlalu gantung ya. Dan ini bangkunya pakai bahan fabric ya. Nah, di armrestnya door panelnya sini dia ada bahan fabric juga yang memang kena tangan kita, dan ini menggunakan bahan plastik keras, handle-nya warna Dove juga, dan kemudian memang mobil ini sudah dilengkapi dengan power window juga. Nah, di bawahnya dia ada cup bottle holder sama tempat penyimpanan yang nggak begitu gede, lumayan, dan legroom gua lega banget. Headroom gua so far ini lebih tinggi ya untuk headroomnya, ini sekitar satu telapak tangan. Kemudian di sini ada 3 buah headrest ya, jadi kalian bisa duduk 3 di sini. Kemudian tiga-tiganya penumpang belakang pun dia dapat seat belt 3 titik. Nah, di sini kita itu nggak dapat asupan AC ya, by the way. Asupan AC-nya semuanya dari depan, jadi kita di sini ngikut AC yang dari depan, dan di sini cup holder 2 biji buat kita naruh minuman. Di sini tuh ada USB slot Type A ya, 1 biji. Jadi kalau kalian duduk bertiga mungkin akan rebutan. Nah, gue udah duduk di bangku paling depan dari VinFast VF5 dan so far duduk di sini nyaman banget menurut gue. Walaupun badan gue nggak plek-plek banget, tapi so far duduk di sini tuh lumayan enak. Nah, ini bangkunya itu bisa di setel maju mundur. Kemudian high adjusternya udah ada ya, by the way, walaupun ini harganya nggak mahal-mahal banget, dan recliningnya tuh ada juga. Mobil ini itu tuh kita dapat entertain system di sini yang nggak begitu besar ya, dan ini tuh kalau nggak salah ukurannya sekitar 8 inch, dan menunya pun kalau untuk yang VF5 ini tidak terlalu banyak, paling dia ada alat bantu, EV dan segala macamnya tampilannya di sini. Kalau kita buka alat bantu dia juga tidak terlalu banyak pengaturannya, kemudian pengendalian juga tidak terlalu banyak tampilannya. Jadi sebenarnya tampilannya cukup simpel, mengingat ini merupakan mobil yang tidak terlalu mahal. Kemudian di sini dashboardnya menggunakan bahan plastik keras ya, nggak ada empuk-empukan sama sekali, paling ini hiasan silver doang. Panel AC ada di sini kanan kiri, dan di tengahnya sini tuh dia ada panel AC yang gede banget, ini kayaknya buat nyembur ke belakang nih karena ini gede banget. Nah, kemudian di mobil ini tidak ada kontrol AC yang nongol-nongol di sini. Jadi kontrol AC-nya itu ada di entertain systemnya sini. Jadi semua pengaturannya ada di entertain system sini untuk AC. Kemudian door lock juga ada di bawahnya sini nih, powernya untuk on off mobilnya, dan hazard tuh ada di bawahnya sini ya. Belakang lagi tuh ada transmisinya, dia menggunakan putar-putaran juga, dan di belakangnya lagi tuh dia ada power outlet 12 volt sama USB slot yang memang untuk connectivity ke entertain systemnya situ. Nah, ini parking brake yang masih menggunakan auto, tapi anyway ini kayaknya parking brake-nya kejauhan, harusnya tuker ya. Di sini tuh dia ada tempat penyimpanan yang agak panjang ya, harusnya tempat penyimpanan yang sebelah kiri, parking brake-nya sebelah kanan biar gak terlalu jauh, mungkin gitu kali ya. Tapi anyway oke lah. Nah, ke instrumen clusternya dia memang sudah full digital, mengingat sekarang mobil listrik itu semuanya sudah pasti digital ya, dan tampilannya cukup sederhana, tapi tampilan itu sudah cukup banyak menginformasikan tentang mobil ini dan pola berkendara kita. Kemudian setirnya ini bisa di setel tilt, tapi memang belum teleskopik. Nah, setirnya ini menggunakan bahan yang agak keras dan dia tuh flat bottom ya, jadi cukup memudahkan buat orang badannya gede.
Tombol-tombolan sudah disematkan juga, sebelah kiri buat entertainment system dan instrumen clusternya juga bisa, sebelah kanan buat push controlnya, voice command dan angkat telepon. Nah, berbeda dengan VF i34. Kalau VF i34 itu sebelah kanan wiper, sebelah kiri lampu-lampuannya. Tapi kalau yang ini dia sebelah kanan lampu-lampuan, sebelah kiri wiper. Mungkin karena yang VF i34 yang kita review itu masih dari Vietnam ya, jadi bahasanya pakai Vietnam semua kan. Tapi kalau yang ini dia sudah menggunakan bahasa Indonesia termasuk di instrumen clusternya. Ke sebelah kanan setir dia ada adjuster buat headlampnya, kemudian door panel yang menggunakan bahan plastik keras, handle warna doff. Kemudian sama seperti di belakang, di sini armrestnya yang di door panel itu dia udah menggunakan bahan fabric dan empuk. Kemudian power window 4 titik sudah disematkan di sini, Windows lock, terus sama electric mirror memang sudah disematkan di sini, tapi ini kayaknya belum otomatis retract. Di depan sini tempat penyimpanan tertutup cuma ada satu, cuma ada di sini, dan dia sudah soft opening, dan walaupun ini enggak terlalu gede-gede banget tapi lumayan lah. Nah, spion tengah yang ada dynamic view-nya walaupun masih manual, lampu baca yang dia masih halogen, kemudian sun visor yang nggak ada kacanya kanan kirinya. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang VinFast VF5 ini. Gimana menurut kalian apa yang kita dapat di mobil ini dengan harga yang menurut kami sangat terjangkau? Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya.